ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأمي ونبي الرحمة وعلى آله وأصحابه والشهداء والصديقين والصالحين والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang berbahagia, Masjid Al-Mu'minun Nurul Huda yang insyaallah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah pada hari ini Jumat yang penuh berkah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita buktikan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dibuktikan kita datang di masjid kita ini guna melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, selaku khatib kami berwasiat kepada seluruh jamaah, marilah kita selalu senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwalah ini merupakan bekal yang sebaik-baiknya yang pada akhirnya nanti kita gunakan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan marilah kita selalu senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan keberkahan tetap tercurah kepada beliau, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh penerusnya, wabil khusus kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan agama ini sehingga kita tahu berislam, dan pada akhirnya nanti kita pun akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk bersama beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 yang khusus kita tekankan peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bacaan Quran kita. Ini termaktub di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lasikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Alkitab. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengingat Allah adalah perbuatan yang sangat besar dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Setidaknya ada 5 hal di dalam ayat ini. Yang pertama, bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Alkitab. Tentunya adalah Al-Quranul Karim. Dilanjut dengan wa aqimis shalah.
itu baru titik, yakni mendirikan sholat. Bahwa salah satu tujuan utama dari kita membaca Al-Quranul Karim itu digunakan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat, baru titik. Selanjutnya, perbuatan yang ketiga adalah perbuatan sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini erat kaitannya dengan akhlakul karimah, bahwa orang yang mendirikan sholat itu sasarannya adalah berakhlak yang mulia, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar di dalam kehidupannya. Terus yang keempat adalah walasikullahu akbar. Mengingat Allah adalah perbuatan yang besar. Zikir ini digambarkan oleh Al-Ustaz Adi Hidayat, seorang hafizullah yang telah mengerti isi dan kandungan Al-Quranul Karim, menyimpulkan bahwa bahasa lain daripada amal soleh, bahasa lain dari amal soleh adalah zikrullah, mengingat Allah. Begitu pentingnya mengingat Allah dalam kehidupan kita, dan Allah pun menggambarkan bahwa zikrullah, mengingat Allah adalah perbuatan yang sangat besar. Benarlah yang dicontohkan para guru-guru kita, bahwa zikrullah merupakan mendapatkan urutan ranking pertama dalam kehidupan kita, bahwa mengingat Allah adalah perbuatan yang sangat besar atau amal soleh yang sangat besar. Selanjutnya, dalam ayat ini, dalam surah Al-Ankabut ayat 45 terakhir, dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Maksudnya bagaimana? Bahwa dalam kehidupan kita ini hukumnya wajib kita ihsan tu billah. Nabi sallallahu menggambarkan ihsan tu billah, an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak melihatnya, yakinlah Allah melihat kamu. Dalam pengkalan hadis ini digambarkan bahwa bukan persoalan melihat Allah, tetapi yakinlah bahwa kita punya rasa adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, ke depan insyaallah kita akan menghadapi yang namanya Idul Kurban. Sejalan dengan firman Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kita yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku beri engkau nikmat yang sangat besar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah bagi kita yang diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita membeli hewan kurban, minimal kambing atau domba, dan kalau bisa mari kita membeli sapi untuk kita kurbankan sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim.